أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الآيات الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan, kesempatan dan karunia Allah dalam pertemuan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan fardu Jumat. Salawat bertangkaikan salam dengan penuh cinta kita hadiahkan kepada junjungan semesta alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap Jumat, khatib berkesempatan selalu mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di setiap hari perjalanan hidup kita bisa merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandai merasa, bukan merasa pandai, dan bertakwa kepada Allah sebagai insan, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di setiap hari dalam menjalani kehidupan kita selalu berkumandang azan 5 kali dalam sehari semalam. Kita dengarkan lantunan nama Allah yang begitu indah, menggambarkan kuasa Allah, kebesaran Allah sebagai Tuhan kita. Dan juga kita tak lupa selalu mendengarkan sahutan nama yang indah kekasih Allah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan takbir, tahmid dan tahlil yang selalu kita dengarkan dalam kumandang azan, menunjukkan bahwa betapa kecilnya kita di hadapan Allah yang Maha Agung, sekaligus meniadakan sifat keangkuhan dan kecongkakan, kesombongan di dalam diri kita. Kita sadari bahwa apapun kebesaran yang kita sandang, kita amatlah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besarnya badan kita, tubuh kita, begitu perkasanya kekuatan diri kita, begitu hebatnya jabatan kita. Kita adalah makhluk Allah yang lemah dan harus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat Allah lah kita menjadi tenang. Dengan mengingat Allah lah kita menjadi terarah. Dengan pandai mengingat Allah, maka kita insan yang tahu bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah terus tambah nikmat kepadanya. Namun barang siapa yang kufur akan nikmat Allah, maka ingat, azab Allah amatlah pedih. Senantiasalah kita menjadi insan yang bersyukur, menjadi manusia yang tahu diri, sehingga Allah tepat memberikan amanah dan nikmat kepada kita senantiasa, dan hidup tidak nikmat untuk kebahagiaan sendiri, tapi nikmat untuk kebahagiaan bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ketika kita meluangkan waktu untuk menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita secara langsung. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah yang menjaga kedudukan kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah kita harus mampu menyadari diri bahwa kita adalah makhluk Allah yang harus mengabdi kepada Allah. Dan Allah begitu sempurnanya, maha kaya raya karya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia dengan potensi fitrahnya yang lurus, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan manusia itu sebagai ahsani taqwim, yaitu makhluk yang diciptakan dalam mode terbaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surah At-Tin ayat 4. Kita menyadari Allah Maha Besar, dan Allah pula lah yang menciptakan makhluk yang sempurna mahakaryanya, yaitu manusia. Tidak hanya fisik yang Allah ciptakan dengan sempurna, tetapi juga nafsani, psikis, dan rohani. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memperingatkan kepada kita bahwa di balik kesempurnaan ciptaan Allah ini, manusia sangat berpeluang untuk jatuh, terjerembab di tempat yang nista, asfala safilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia di tempat yang serendah-rendahnya. Quran surah At-Tin ayat 5. Penggambaran Al-Quran ini seakan mengingatkan kita kembali pada kisah Adam alaihissalam, nenek moyang umat manusia. Bagaimana Nabi Adam dipersilahkan hidup di surga bersama istrinya dan menikmati apa yang ada di dalam surga itu dengan bebas semau mereka. Tetapi
ada pesan Allah untuk tidak mendekati pohon tertentu. Namun Nabi Adam alaihissalam melanggar ketentuan Allah dengan mendekati pohon dan memetik buah yang terlarang itu. Adam pun jatuh, diusir dari surga secara tidak terhormat. Ini adalah simbolisasi dari keadaan kita semuanya. Karena kita ini adalah anak cucu Adam, kita semua punya potensi untuk jatuh kalau kita tidak tahu batas, tidak menahan diri dan mawas diri. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita di akhir khutbah ini khotib sampaikan untuk senantiasa menjadi insan, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pribadi yang pandai merasa, juga merasakan perasaan orang di sekeliling kita. Karena kebahagiaan yang paling utama ketika kita tolong agama Allah, maka terasa betul Allah akan tolong kehidupan kita, dan menjadi insan yang terbaik adalah tujuan dan harapan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim.